depan, Bapak Profesor Dr. Dahlan Iskan, disilakan. Tuhan memberkati Pak Robin Simanullang. Saya sudah berumur 72 tahun dan untuk pertama kalinya seumur hidup selama 72 tahun menyanyikan Indonesia Raya dalam 3 stansa. Ya di Zaitun ini. Ya begitulah, karena di zaman medsos yang gila-gilaan ini ada yang disebut kebenaran baru. Jadi kebenaran saja tidak cukup, kebenaran saja sudah kuno. Jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan. Karena apa? Ada kebenaran baru. Ya. Dan kebenaran baru ini berbeda dengan kebenaran. Dan kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta. Jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran. Jadi ini betul-betul kebenaran baru. Jadi kalau kita berbantah di media sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran. Kebenaran baru itu datang dari yang disebut persepsi. Jadi kebenaran lama based on facts, kebenaran lama bertumpu kepada fakta. Kebenaran baru ini bertumpu kepada persepsi. Jadi persepsi menjadi dasar kebenaran. Dan persepsi dibentuk bukan oleh fakta. Persepsi dibentuk oleh frame yang disebut framing. Ya. Nah inilah. Jadi untuk apa gunanya perguruan tinggi? Kalau orang bisa mencari kebenaran lewat framing. Ini persoalan besar bagi para sarjana ilmu sosial untuk menyelesaikan itu. Dan di zaman gila-gilaan seperti ini, maka fakta tidak lagi dianggap penting. Yang dianggap penting adalah framing. Dan langkah berikutnya, actionnya adalah yang disebut buzzer. Ya. Jadi para pendakwah akan kalah dengan buzzer. Jadi fakultas dakwah harus diganti dengan fakultas buzzer. Ini yang disebut kebenaran baru. Nah sekarang Zaitun yang begitu istimewa, saking istimewanya sampai menjadi sasaran digebuki. Begitu. Apakah akan selalu istimewa? Dulu waktu saya masih muda dan aktif di pergerakan pelajar Islam dan mahasiswa Islam, itu tiap hari kita diskusi mengenai keumatan. Saya menjadi aktivis mahasiswa bukan berarti saya lama di perguruan tinggi. Saya hanya 2 semester. Setelah itu drop out. Ya. Karena saya lulusan madrasah aliyah di pesantren keluarga di Magetan, pesantren Sabilin Mutakin. Mungkin sealiran dengan keluarga Syekh Panji Gumilang, yaitu kelompok dari yang secara nasional disebut Masumi, tetapi ubudiahnya NU. Dan ketika itu menjadi korban PKI,
kiai-kiai kami yang berarti itu paman-paman dan kakek kami semua dibunuh oleh PKI pada tahun 48 dan madrasah kami praktis hancur karena kami penganut tarekat Satariyah sehingga mursyid kami pun dibunuh PKI dan sejak itu maka madrasah aliyah kami tidak seberapa mutu, tetapi sekarang saya bisa mengatakan mengapa tidak bermutu, karena mata pelajarannya terlalu banyak. Waktu saya di madrasah aliyah, mata pelajarannya 27. Pokoknya fikih, usul fikih dan segala macamnya, hadis, mustalah hadis dan segala macamnya, mantik, balaghah, semua dipelajari. Akhirnya nggak bisa semua. Tetapi mungkin yang bisa membawa saya seperti ini karena di salah satu dari 27 mata pelajaran itu ada pelajaran yang disebut ilmu mantik dan muhadharah. Jadi mungkin muhadharah itu ternyata penting. Karena disitulah mulai belajar untuk bagaimana menghadapi orang banyak, menghadapi persoalan dan seterusnya. Dan madrasah aliyah sekarang tidak ada lagi pelajaran muhadharah. Begitu. Jadi saya menjadi satu-satunya tamatan madrasah aliyah yang bisa menjadi direktur utama PLN.